Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi di dalam program membaca Alkitab satu hari satu pasal. Hari ini kita sudah berada di Mazmur 121. Puji Tuhan, kita boleh membaca Mazmur 121 dan menerima berkat, kekuatan dari firman Tuhan. Mazmur 121. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu dalam Mazmur 121. Jamah hati kami ketika kami membaca merenungkan firman-Mu ini. Juga umat-umat Tuhan yang mendengarkan kebenaran-Mu, Tuhan jamah hati mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bila mana saudara membaca Mazmur 121, betapa indahnya kata-kata itu. Mengapa? Dia katakan di dalam Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Lalu pemazmur bertanya, dari manakah akan datang pertolonganku? Saudaraku, siapakah yang dapat menolong saudara di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi saat ini? Seperti pemazmur mengatakan, siapakah yang dapat menjadi penolong yang terhebat? Apakah gunung-gunung dapat menolong kita dalam menghadapi krisis dalam kehidupan ini? Tetapi pemazmur mengatakan bahwa Tuhan di sorga, pencipta langit dan bumi, itu yang menjadi penolong yang terhebat. Ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Luar biasa. Penolong terhebat adalah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Saudaraku, Yesus Kristus adalah pencipta langit dan bumi. Dia yang dapat menolong saudara, dapat menolong saya di dalam berbagai pergumulan, penderitaan, kesusahan yang terjadi di dunia ini. Tuhan pencipta yang dapat menolong saudara, menolong saya. Itulah sebabnya saudara, pemazmur mengingatkan kita untuk percaya kepada pencipta yang dapat menolong kita. Dialah penolong terhebat dalam hidup ini. Saudaraku, pada ayat yang ketiga, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat 4, sesungguhnya tidak akan terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Luar biasa. Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak pernah tertidur. Yang selalu tertidur dalam hal-hal rohani adalah saudara dan saya. Tuhan tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Kita seringkali meninggalkan Tuhan. Ketika kita tidak baca Alkitab, tidak berdoa, tidak memuji Tuhan, kita sedang meninggalkan Tuhan. Sedangkan Tuhan, menurut kesaksian pemazmur, mengatakan bahwa dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Matanya selalu terbuka, memperhatikan kehidupan saudara dan saya di dunia ini. Luar biasa. Tuhan kita, penolong terhebat dalam hidup ini, adalah pencipta langit dan bumi. Lalu pada ayat yang keempat, ayat yang kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Wah, luar biasa. Tuhan selalu berada di sebelah kanan kita. Tuhan selalu berdiri bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Penolong terhebat adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Di dalam ayat yang ketujuh, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat 8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Wah, luar biasa. Hebat sekali. Kata-kata dalam Mazmur 121. Tuhan penjaga terhebat dalam hidup kita. Nyawa kita dijaga oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, walaupun kita menghadapi virus pandemik yang sangat menakutkan secara manusia, tetapi ketika kita baca janji Tuhan ini, kita akan terus bersemangat, beriman, berharap kepada Tuhan. Tuhan pencipta langit dan bumi adalah pelindung terhebat, penjaga terhebat. Dia yang akan bersama-sama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya, kata Mazmur. Saudaraku, Tuhan Yesus katakan di dalam kata-kata yang terindah yang dituliskan dalam Matius pasal 11 ayat 28. Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu
dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Sama dengan kata-kata dalam Mazmur 121. Tuhan penjaga yang tidak pernah tertidur. Tuhan pencipta langit dan bumi adalah penolong kita yang terhebat. Saudaraku, mari selalu datang kepada Yesus Kristus di dalam doa, di dalam membaca firman-Nya. Tuhanlah penolong kita, Tuhan pelindung kita, nyawa kita ada dalam tangan Tuhan. Dan pemazmur mengatakan, Ia berada di samping kita, di sebelah kanan kita, selalu menuntun kita, menjaga, memelihara kita. Datang selalu kepada Yesus, memuji Dia, membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dialah penolong terhebat yang akan mendampingi kita, bersama-sama dengan kita, menjalani hari-hari hidup di dunia ini. Dan teristimewa, ketika Tuhan Yesus datang, kita akan menjadi pewaris kerajaan sorga dan hidup kekal bersama Tuhan untuk selama-lamanya di Yerusalem baru nanti. Tuhan memberkati kita. Salam Maranatha. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk Mazmur 121. Engkaulah penolong terhebat, pencipta langit dan bumi, yang akan berdiri bersama-sama dengan kami di dunia ini, berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau selalu berada di sebelah kanan kami untuk menolong kami, keluar masuk kami, menjaga kami dari segala kecelakaan, menjaga keluar masuk kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Janji-Mu ya Yesus Kristus sangat menghibur kami, menguatkan iman kami. Bersama-samalah dengan kami Tuhan di dalam dunia ini hingga Engkau datang pada kali yang kedua. Kami akan menjadi pewaris kerajaan sorga. Hamba-Mu berdoa juga untuk seluruh umat Tuhan yang sedang menonton, mendengar siaran rohani ini. Jamah hati mereka Tuhan melalui kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus. Sanggupkan kami untuk datang kepada Tuhan. Engkaulah satu-satunya penolong terhebat dalam hidup ini. Tambahkanlah iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, Engkau telah mengampuni kami orang-orang berdosa. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Salam Maranatha.